Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Medman Binjai bersama Pak Akbar. Nah, jadi Bapak hari ini akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar logaritma. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan eksponen atau perpangkatan. Eksponen dan logaritma memiliki keterkaitan atau hubungan. Nah, hubungan antara logaritma dan eksponen adalah logaritma merupakan kebalikan dari eksponen dan eksponen merupakan kebalikan dari logaritma. Oke, yang pertama kita bahas mengenai pengertian logaritma. Bentuk umum logaritma dituliskan dengan P log A sama dengan M, yang artinya jika ditulis dalam bilangan berpangkat, A sama dengan P pangkat M. Nah, keterangannya, P disebut bilangan pokok, A disebut bilangan logaritma atau numerus, sedangkan M disebut hasil logaritma. Yang perlu kita ingat di sini bahwasanya bentuk umum dari logaritma adalah P log A sama dengan M. Kita lanjut logaritma dengan bilangan pokok 10. Nah, basis 10 atau bilangan pokok 10 pada logaritma tidak perlu dituliskan. Contoh, 10 log 3 cukup dituliskan log 3. 10 log 5 cukup dituliskan log 5. Kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Nah, ada 4 sifat-sifat dasar terkait dengan logaritma. Yang pertama, P log A dikali B sama dengan P log A ditambah P log B. Nah, di sini kita lihat bahwasanya sifat perkalian pada logaritma dijabarkan menjadi sifat penjumlahan. Sifat yang kedua, P log A dibagi B sama dengan P log A dikurang P log B. Nah, di sini kita lihat sifat pembagian pada logaritma dijabarkan menjadi sifat pengurangan. Yang ketiga, P log A pangkat N. Nah, jadi jika numerusnya dipangkatkan dengan N, maka N-nya menjadi bilangan biasa atau koefisien dari logaritma, yaitu N dikali P log A. Sifat yang keempat, P log akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan P log A pangkat M per N. Nah, pangkat pada numerusnya menjadi koefisien di depan logaritma menjadi M per N dikali P log A. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, jika 2 log X sama dengan 3, tentukan nilai X. Kita jawab, 2 log X sama dengan 3. Nah, ini kalau kita jadikan dalam bilangan berpangkat menjadi X sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga X sama dengan 2 pangkat 3, artinya 2-nya dikalikan sebanyak 3 faktor atau 3 kali 2 dikali 2 kali 2, sehingga kita dapat nilai X adalah 8. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika 4 log 64 sama dengan X, tentukan nilai X. Sama seperti contoh soal yang pertama, ini biar lebih mudah kita jadikan ke dalam bilangan berpangkat. 4 log 64 sama dengan X, sehingga kalau kita ubah jadi eksponen menjadi 4 pangkat X sama dengan 64.
4 pangkat X sama dengan 64 kalau kita jadikan bilangan berpangkat adalah 4 pangkat 4. Nah, bilangan pokoknya sudah sama sehingga kita ambil pangkatnya langsung menjadi X sama dengan 4. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nilai dari 2 log 8 ditambah 3 log 9 adalah, kita jawab 2 log 8 tambah 3 log 9. 8-nya kita buat menjadi 2 pangkat 3 dan 9-nya kita buat menjadi 3 pangkat 2, sehingga 2 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 3 pangkat 2. Oke, sesuai dengan sifat-sifat logaritma, bahwasanya A log A sama dengan 1 dan A log A pangkat B sama dengan B dikali A log A. Artinya 2 log 2 pangkat 3 hasilnya adalah 3 dikali 1, yaitu 3. Sedangkan 3 log 3 pangkat 2 artinya 2 dikali 3 log 3, yaitu 2 dikali 1 adalah 2. Sehingga 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Nilai dari 2 log 8 dikali 16 adalah. Nah, kita ingat kembali bahwasanya sifat perkalian pada logaritma itu dijabarkan menjadi sifat penjumlahan. Sehingga 2 log 8 ditambah 2 log 16. Nah, 8-nya kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dan 16 kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 4. Sehingga 2 log 2 pangkat 3 ditambah 2 log 2 pangkat 4. Nah, jadi 2 log 2 pangkat 3 hasilnya adalah 3 dikali 1, yaitu 3. Dan 2 log 2 pangkat 4 adalah 4 dikali 1, yaitu 4. Sehingga hasilnya 3 ditambah 4 adalah 7. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Nilai dari 3 log 81 dibagi 27 adalah, sifat pembagian pada logaritma dijabarkan menjadi sifat pengurangan. Sehingga 3 log 81 dikurang 3 log 27. 81 jika kita ubah menjadi bilangan berpangkat adalah 3 pangkat 4. Sedangkan 27 jika kita ubah menjadi bilangan berpangkat adalah 3 pangkat 3. Sehingga 3 log 3 pangkat 4 dikurang 3 log 3 pangkat 3. 3 log 3 pangkat 4 artinya 4 dikali 3 log 3, yaitu 4 dikali 1, 4. Dikurang 3 log 3 pangkat 3 artinya 3 dikali 3 log 3. 3 dikali 1, 3. Sehingga 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kita lanjut ke contoh soal yang keenam. Nilai dari 2 log 8 pangkat 4 adalah, kita jawab 2 log 8 pangkat 4. Nah, sesuai dengan sifat-sifat logaritma tadi, apabila numerusnya dipangkatkan maka pangkatnya menjadi koefisien di depan logaritma, yaitu 4 dikali 2 log 8 kita ubah menjadi bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 3. Sehingga 4 dikali 3 sama dengan 12. Kita lanjut ke contoh soal yang ketujuh. Nilai dari 2 log akar 8 pangkat 4 adalah. Nah,
2 log akar 8 pangkat 4 ini kita ubah menjadi 2 log 8 pangkat 4 per 2. Nah, pangkat pada numerus itu menjadi koefisien di depan logaritma sesuai dengan sifat-sifat logaritma yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga 4 per 2 dikali 2 log 8. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 dikali 2 log 2 pangkat 3. 8 kita ubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 3. Sehingga 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Jika log 100 sama dengan X, tentukan nilai X. Nah, di sini kita lihat pada soal bahwasanya basis atau bilangan pokoknya tidak dituliskan, berarti basisnya adalah 10. Nah, log 100 sama dengan X. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat X sama dengan 100. Nah, 10 pangkat X sama dengan 100 itu adalah 10 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya sudah sama. Di ruas kiri adalah 10, di ruas kanan adalah 10. Sehingga nilai X adalah 2. Nah, demikian penjelasan Bapak terkait dengan konsep dasar logaritma dan juga contoh soal yang telah kita pelajari pada video ini. Jikalau ada pertanyaan, silahkan anak-anak Bapak semua ditanyakan ke Bapak atau tulis di kolom komentar. Oke, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.